Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih, bacaan-bacaan Ekaristi Minggu Biasa ke-12 ini sungguh bisa membantu kita untuk menemukan peneguhan, kekuatan pada saat-saat kita mengalami kesulitan, masalah, ketakutan-ketakutan. Bacaan pertama dari Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13 mengungkapkan bahwa Yeremia dimusuhi banyak orang karena pewartaannya sebagai nabi. Namun Yeremia berserah kepada Allah karena percaya Allah menyertai seperti pahlawan yang gagah. Bacaan kedua dari surat Paulus kepada umat di Roma bab 5 ayat 12 sampai 15 mengungkapkan keyakinan karunia Allah dalam diri Yesus jauh melebihi dosa dan kelemahan manusia. Dan bacaan Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33 mengungkapkan Yesus meyakinkan murid-muridnya, tentu termasuk kita orang-orang yang percaya, yang mengikutinya. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh. Jangan takut, karena kamu itu milikku yang berharga. Dari bacaan-bacaan itu kita diajak untuk sejenak melihat kembali pengalaman-pengalaman hidup kita, khususnya yang berkaitan dengan pengalaman merasa takut, ketakutan. Memang perasaan takut atau ketakutan itu alamiah, manusiawi. Setiap orang pasti mengalami, semua mengalami. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, nanti tua, bahkan yang lansia pun semua mengalami rasa takut, punya pengalaman takut. Tidak pandang bulu, entah orang kaya, entah orang miskin, entah berpendidikan atau tidak berpendidikan, bos, juragan atau bawahan, seorang direktur atau karyawan biasa, orang kota atau orang desa. Singkatnya, semua orang punya pengalaman takut. Dan syukurlah demikian. Kenapa? Karena dalam batas tertentu takut itu ada baiknya. Dalam batas tertentu takut itu positif. Artinya membuat orang menjadi lebih hati-hati. Membuat selalu punya pertimbangan-pertimbangan. Berani atau tidak, dilanjutkan atau stop. Rasa takut itu juga ada positifnya, membuat orang tidak ngawur, tidak asal-asalan. Orang lalu punya perhitungan yang matang karena mengenali kekuatan dan kelemahannya. Tetapi dalam konteks bacaan-bacaan hari ini, renungan kita akan lebih melihat takut yang dampaknya negatif, takut yang sifatnya merugikan hidup kita. Hidup yang di mata Allah sungguh berharga, telah ditebus oleh Allah. Tetapi seringkali kita terbelenggu oleh ketakutan itu. Apa atau bagaimana takut itu bisa kita kenali?
Takut itu ada bila perasaan, suasana batin tidak enak, tidak nyaman, tidak aman. Ada rasa cemas, was-was, khawatir, gek-gek, piye. Jangan-jangan perasaan-perasaan yang membuat gelisah. Mari kita lihat, kita ingat pengalaman kita masing-masing. Memang ada macam-macam takut atau ketakutan. Ada orang yang takut untuk gagal, takut nanti dimarahi, takut berbuat salah, takut ditolak, takut tidak dihargai, takut nanti diremehkan, takut rugi, takut nanti mendapat kesulitan, takut nanti jadi repot. Macam-macam wujud takut, ketakutan itu. Bahkan di kalangan umat, kalau masa panen, ada juga umat yang memilih tidak ke gereja karena takut nanti pekerjaan panenannya tidak selesai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, semua bentuk ketakutan itu negatif, merugikan. Kenapa? Karena ketakutan-ketakutan macam itu tadi mekeram nalar pikiran sehat kita, melumpuhkan, membuat kita seakan-akan tidak berdaya, kehilangan pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal, kehilangan keberanian, kehilangan semangat dan gairah. Hidup yang dicengkeram ketakutan membuat mandek, bisa putus asa, tidak berkembang, bahkan kemampuan-kemampuan yang dimiliki pun seakan-akan lenyap, tidak berdaya lagi. Lewat bacaan-bacaan hari ini, Yesus mengajak para murid, tentu juga kita semua, untuk berani menghadapi rasa takut. Seruan dan pesan Yesus, janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tak ada sesuatu yang tersembunyi bagiku. Janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa itu? Tidak lain Allah sendiri. Kepada murid-muridnya Yesus mengatakan, jangan takut, kamu itu berharga bagiku. Sebab itu janganlah kamu takut. Murid-murid, karena menjadi pengikut Yesus, juga Yesus tahu murid-murid akan mengalami kesulitan. Bahkan ada orang-orang yang tidak senang dan memusuhimu. Tapi sekali lagi, jangan takut. Percayalah, ini aku. Berkali-kali setelah kebangkitan, Yesus mendatangi murid-muridnya juga selalu mengatakan, damai sejahtera bagimu. Jangan takut. Ini aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman Nabi Yeremia dalam bacaan pertama pun juga seperti itu. Dalam melaksanakan tugas perutusannya, Yeremia juga ditolak, dimusuhi, di mana-mana selalu diancam mau dibunuh. Yeremia juga yang mau setia kepada Allah mengalami
kegalauan, kegelisahan. Tetapi hebatnya Yeremia tetap setia, tetap yakin akan penyertaan dan pertolongan Allah. Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Kepadamu Tuhan, ku serahkan perkaraku. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita melihat pengalaman kita. Kapan punya pengalaman disertai, dikuatkan Tuhan dalam kesulitan hidup kita masing-masing? Kapan pengalaman dan keyakinan Allah yang menyertai, Allah yang mencintai itu? Kapan saya sadari pengalaman disertai Allah membuat kita punya kekuatan, keberanian menghadapi rasa takut. Ketakutan tetap ada, tetapi kita dibuat mampu untuk menghadapinya. Terutama pada sekarang ini pun tentu kita juga tidak lepas dari aneka kesulitan. Kadang kekhawatiran-kekhawatiran membuat kita merasa takut. Mari kita sambut ajakan dan seruan Yesus, jangan takut tadi. Mari seperti Nabi Yeremia, sambil terus setia dalam tugasnya, sekaligus percaya dan menyerahkan segala perkaranya dalam kuasa Allah. Mari kita pegang terus semangat Kristiani kita, iman, harapan, dan kasih yang menjadi kekuatan hidup kita. Semoga segala usaha kita senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.